Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua perjalananku bersama bus Siliwangi Antar Nusa dari Blitar, lebih tepatnya Terminal Patria, menuju ke Pekanbaru, Riau. Perjalanan kali ini luar biasa banget dan seru banget karena kita menaiki bus yang luar biasa. Bus ini adalah bus yang kedap banget bagian dalamnya dan juga memakai sasis premium Scania K410. Bagaimana lanjutan perjalanan kali ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Tapi buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, aku sarankan untuk nonton video part 1 dulu. Tinggal klik aja di pojok kanan atas video kalian supaya ceritanya nyambung. Buat yang sudah nonton video part satunya, silahkan lanjutkan nonton. Oke, setelah hampir 12 jam perjalanan, akhirnya kita sampai juga di rumah makan Raos Eco Gringsing, Jawa Tengah. Jadi rumah makan Raos Eco ini adalah tempat pemberhentian pertama untuk bus yang kita naikin, bus Siliwangi Antar Nusa dari Blitar. Jadi di sini kita akan istirahat dan juga melakukan servis makan. Tapi servis makan di sini kita bayar sendiri karena di tiketnya itu tidak include dengan servis makannya. Ya seperti bis Sumatera pada umumnya sih, untuk tiketnya itu belum termasuk dengan makan. Jadi nanti kita di sini untuk makannya bayar sendiri teman-teman. Tapi sebelumnya ini aku mau ke musola dulu. Jadi musola dan toiletnya ada di bagian tengah dari gedung rumah makan Raos Eco ini. Jadi kita ke musola dulu, habis itu kita baru makan. Yes, sekarang kita sudah berada di tempat makan ya. Dan kalau kita naik bis Sun Siliwangi Antar Nusa itu kita tidak mendapatkan servis makan atau tiketnya itu tidak include dengan servis makan. Jadi untuk makanannya kita beli sendiri dan seperti inilah makananku malam ini. Nah, ini dia makanannya. Jadi aku beli makannya nasi, tempe orek, ayam goreng, sama ada sambelnya. Ini harganya Rp47.000 tuh. Aku kasih uang Rp50.000, kembalinya Rp3.000. Belum termasuk es teh manis ya. Nanti es teh manisnya datang. Maksudnya Rp47.000 itu sudah sama es teh manis, tapi es teh manisnya belum datang. Seperti itu. Nah, kalau yang bayar pesannya di sana tuh. Yang lagi ngantri itu penumpang bis Sun seperti yang kita naikin. Kalau yang reguler itu kan di sebelah sini semua nih. Ini yang sudah include di tiketnya. Nah, kalau penumpang Sun beli makannya di sini. Oke, sekarang kita makan dulu. Uangnya kena sambal. Yes, kita sudah selesai makan dan sekarang aku mau ajak kalian lihat-lihat ada apa aja bis yang sedang melakukan servis makan di rumah makan Raos Eco Gringsing ini. Di belakangku sekarang Ini bagiannya Pandawa 87 dan sekarang ini Pandawa sedang ada 6 bus yang sedang melakukan servis makan. Kemudian di bagian sini ada Murni Jaya dan 2 Putra Berlian Jaya. Kalau di bagian depan ini Hiba Group, Laju Prima, ada Hiba Putra dan 1 bus yang kita naikin Siliwangi Antar Nusa. Udah sih, itu aja sekarang. Biasanya sih lebih rame lagi di sebelah sini. Tapi mungkin nanti ya sekitar jam 8 atau jam 9-an akan lebih rame lagi. Nah, ini ada bus Dream Coach-nya Pandawa 87. Ini menuju ke Banyuwangi ya. Tuh. Dia emang servis makannya jam segini kalau bus Pandawa tuh. Sekitar jam 7 sampai jam 8-an. Ini cakep loh. Aku tuh belum pernah loh naik Pandawa sampai ke Banyuwangi yang sleepernya. Kapan-kapan deh. Gitu. Terus di sebelah sini ya seperti yang tadi aku bilang, Laju Prima. Ada Hiba Putra. Hiba Putra ini dari Wonogiri kayaknya ya. Terus ada 1 bis Laju Prima juga yang sedang storing, diperbaiki. Nah, ini dia bus yang kita naikin. Sun
Oh, ternyata dia ada lampu variasinya ya. Kelap-kelip gitu di grillnya itu. Wah, jadi semalam abis servis makan tuh aku langsung tidur. Ini bangun-bangun sudah di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan itu ada banyak banget bis yang baru datang tuh. Ada bis NPM juga. Dari Terminal Pulau Gebang ketiduran lagi dan bangun-bangun. Ini sudah mau masuk kapal di Pelabuhan Merak ya. Ini kayak dermaga 6 kalau nggak salah. Jadi kalau bus Siliwangi Antarnusa ini dia naiknya bukan kapal yang eksekutif atau dermaga ekspres ya teman-teman. Nah ini kita masuk ke kapal. Widih. Setelah hampir 24 jam ya kita di jalan dari Blitar, ini akhirnya kita masuk ke kapal. Kemarin tuh kita dari Blitar startnya sekitar setengah 8. Sekarang jam setengah 7 ya. Sudah 23 jam kita berangkat dari Blitar, akhirnya masuk kapal juga. Wah, kita meninggalkan Pulau Jawa sebentar lagi guys. Dan di depan kita ada bis Puspajaya. Nah, akhirnya sekarang kita sudah masuk ke kapal. Nah, ini busnya sudah terparkir ya. Nih dia, ganteng banget ya. Terus di depannya ini ada bus Puspajaya. Ini juga dari Blitar nih teman-teman tuh ya. Ada 2 unit. Jadi dari Solo 1, dari Blitar 1. Terus ini ada bus pariwisata ini ya. Ini busnya bekas Rosalia loh. Bintang Selatan Pacitan. Oh, Pacitan. Ini ex Rosalia Indah ini busnya. Tuh, liverinya masih ada ya. Livery Rosalia. Bodinya Jetbus 2. Oke, sekarang kita langsung aja naik ke dek penumpang di atas. Nah, sekarang kita sudah berada di dek penumpang, tapi ini aku mau upgrade kelas dari yang eksekutif seperti ini. Aku mau upgrade ke ruangan yang lesehan supaya bisa tiduran lagi. Nah, ini lesehan dan kelas 2. Dan ini dia ruang lesehannya. Jadi di sini kita bisa tiduran, teman-teman. Tapi ya nggak empuk juga sih, karena ini langsung lantai dikasih karpet gitu. Terus di sini ada bantalnya. Ini bantalnya kita sewa ya. Bantal dan selimutnya sewa. Mungkin sekitar 5.000 bantalnya, selimutnya 5.000 jadi 10.000. Dan seperti inilah. Ini langsung ada jendela yang melihat ke luar. Oke, sekarang ini aku langsung ambil posisi. Ini aku sewa bantal juga. Bantalnya ternyata Rp5.000. Tapi aku nggak pakai selimut karena nggak ada selimutnya juga sih. Dan ini aku belum tahu berapa harganya untuk upgrade ke ruang lesehan. Ya nanti biasanya ada petugas yang mintain uangnya gitu sih. Oke, sekarang kita tidur lagi. Nah ini dia teman-teman. Ternyata untuk upgrade kelasnya dari yang ekonomi ke non ekonomi lesehan itu nambah Rp15.000. Tuh petugasnya lagi muter. Mintain uang Rp15.000 untuk 1 orang ya. Setelah hampir 3 jam kita menyeberang dari Merak ke Bakauni, ini akhirnya kita sampai ya. Dan kalau kapal yang reguler seperti ini itu penyeberangannya bisa 2,5 sampai dengan 3 jam penyeberangan. Kalau kapal yang eksekutif itu hanya 1 jam 10 menit aja. Dan kalau kapal yang reguler seperti ini ya seperti tadi, jadi ada upgrade kelasnya dan harus bayar lagi. Tapi kalau kapal yang eksekutif itu semuanya sudah free. Itu aja sih bedanya. Dan ini kita sudah antri untuk keluar dari kapal. Ya ini di depan kita ada bus yang ex Rosalia Indah. Terus juga ada truk. Nih biasanya truknya agak nggak mau ngalah ini biasanya ya. Jadi harusnya kita yang tengah duluan tapi diserobot sama kanan kiri. Dan di sebelah kanan kita ternyata ini ada busnya Putra Remaja dengan bodi terbaru dari Laksana. Ini Laksana SR3, ini HD Prime ya teman-teman. Iya kalau nggak salah ini HD Prime deh. Ini menuju ke Jambi, dari Jogja menuju ke Jambi. Kapan-kapan kita cobain ya, Jogja Jambi pakai Putra Remaja. Akhirnya setelah Putra Remaja keluar, ini harusnya kita duluan sih daripada Putra Remaja. Tapi nggak apa-apa lah, biar di depan kita ada pemandangan bis juga sih. Nah akhirnya kita keluar juga dari kapal. Wis.
Ini enak banget ya, Scania ini ketika melewati rem door-nya kapal tuh kayak empuk gitu loh. Padahal kalau selain Scania seingatku keras banget, kayak apa ya, goyangannya gitu loh. Tapi ini Scania emang suspensinya luar biasa sih. Nah, jadi seperti inilah cuacanya di Dermaga 3 Pelabuhan Bakauni Lampung. Cerah sekali. Nah, jadi dari Pelabuhan Bakauni ini kita langsung masuk tol Trans Sumatera. Dan dari Bakauni ketika masuk tol itu emang tanjakannya lumayan curam. Jadi untuk teman-teman yang bawa mobil pribadi itu langsung ambil kanan aja, karena di sebelah kirinya banyak sekali truk yang mencoba nanjak dan speednya tuh pelan banget. Nih contohnya truk biru di sebelah kiri kita itu mungkin speednya di bawah 60 banget itu. Dapatkah kita bertemu kembali? Ingatlah semua yang telah terjadi. Suaraku tak bisa menggapaimu lagi. Bahkan untuk yang terakhir kali. Yes, teman-teman, ini adalah pemberhentian kedua kita. Setelah kemarin pemberhentian pertamanya tuh di rumah makan Raos Eco Gringsing, dan ini pemberhentian kedua kita di rumah makan siang malam di Jalinsum Penengahan Kalianda. Jadi untuk PO San 2 kali pemberhentian makan sampai di Lampung ini. Pertama di Raos Eco, kedua di siang malam. Setelah kita melakukan perjalanan kurang lebih 26 jam dari Blitar ya. Terus di sini tuh nggak cuma ada Sun aja, ini ada Putra Remaja yang tadi ketemu di mana? Di kapal ya, pas keluar kapal. Terus juga ada Sinar Jaya di sampingnya. Sinar Jaya ini juga melakukan servis makannya di sini. Seperti itu teman-teman. Ini Putra Remaja dari Jogja menuju ke Jambi. Ini salah satu rumah makan yang legend di jalur sini ya. Jalinsum dari Bandar Lampung menuju ke Bakauni, lebih tepatnya di Kalianda sini, Penengahan. Ini salah satu rumah makan yang legend. Dan kalau sore di sini tuh ada Damri, ada Family Raya, dan banyak bis yang ke sini. Oke, sekarang kita makan dulu yuk. Kita lihat berapa harganya makan di rumah makan siang malam. Karena kalau kita naik bis Sun itu kita nggak dapat servis makan yang include dengan harga tiketnya. Oke, let's go. Ini dia makanan-makanannya. Jadi kalau di rumah makan siang malam ini makanannya disediakan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita tinggal pilih aja mau makan yang mana. Dan tips dariku kalau makanannya dihidangkan seperti ini, ambilnya langsung aja satu piring. Karena kalau kalian ambilnya dikit-dikit itu dihitungnya udah satu piring. Jadi jangan ambil dikit-dikit atau dicoel-coel doang, karena langsung dihitungnya satu piring ini nih. Nah, jadi langsung ambil satu piring seperti ini. Oke, kita makan dulu. Sudah selesai makan, ternyata ini dia harganya 40.000. Jadi tadi aku makannya nasi, rendang, terus sama kentang ya, sama sambal, terus ada teh manis dan es teh tawar. Ya teman-teman, dengan sangat disayangkan akhirnya perjalanan bersama bus Siliwangi Antar Nusa aku akhiri sampai di rumah makan siang malam Kalianda ini karena ada beberapa alasan. Yang pertama adalah sejujurnya aku pas mesen tiket bus Sun ini dari Blitar ke Pekanbaru itu udah lama ya, udah sekitar 2 mingguan lalu, dan waktu itu kayak belum ditetapin banget
Idul Adhanya tuh kapan. Dan ternyata ini aku sampai naik bus aja itu aku belum tahu kalau bukan belum tahu sih, lupa kalau tanggal 29 itu adalah lebaran Idul Adha. Baru taunya setelah guruku di Jakarta ngejapri, katanya sapi yang kita beli patungan itu udah datang. Nah, akhirnya aku baru tahu. Oh iya, lupa ya Allah. Ternyata tanggal 29 itu lebaran Idul Adha. Dan kalau aku terusin sampai ke Pekanbaru itu kan nyampenya Rabu malam. Iya, Rabu malam atau Kamis pagi kalau nggak salah. Nah, Kamis paginya itu kan lebaran ya. Jadi pesawat pun dari Pekanbaru ke Jakarta itu adanya pagi jam 7 atau jam 9 gitu deh. Aku cek di Traveloka gitu. Dan kalau nyampenya Rabu pun aku nyampenya malam. Jadi kemungkinan untuk ke Jakarta dengan aku paksakan ikut busnya dulu sampai titik akhirnya di Pekanbaru kayaknya nggak sempat. Itu alasan pertama ya, karena kepentok lebaran Idul Adha yang aku lupa banget. Nah, alasan yang kedua adalah jadi aku tuh lagi nyari motor di Jakarta, motor Vario tua lah, generasi pertama tahun 2006 sampai 2008. Dan akhirnya baru tadi pagi banget, jam berapa tadi pagi atau tadi malam gitu, baru dikabarin sama temenku di Jakarta kalau dia baru menemukan motor itu dan akan disurvei sekitar sore ini atau malam ini. Dan aku diharuskan untuk datang juga. Jadi mau nggak mau aku harus datang juga ke Jakarta Selatan sore atau malam ini. Itu alasan kedua. Terus alasan ketiga adalah sebelahku itu nenek-nenek, ya udah lansia lah, umur 76 tahun. Dan semalam ketika tidur itu dia kakinya harus selonjoran. Jadi dia duduknya sebelahku ya, nomor 7. Dia kakinya harus selonjoran. Jadi aku bilang, "Ya udah, Mbah," aku bilang, "ini pakai kursiku aja, kursiku nomor 8, jadi dia bisa selonjoran dari nomor 7 ke nomor 8. Dan semalam aku tidurnya tuh ya di depan akhirnya. Tidur ayam aja di samping driver, samping kondektur. Jadi 3 alasan itu yang bikin kayaknya ya udah deh, kayaknya perjalanan kali ini kita akhiri sampai di sini aja. Ya mungkin lain kali kita akan remedial lagi dengan full trip ya dari Blitar Pekanbaru. Tapi kayaknya dari Pekanbaru ke Blitar aja ya kapan-kapan kita remedialnya. Sebenarnya tadinya aku mau selesaikan perjalanan ini minimal sampai ke Jambi lah. Kalau udah sampai Jambi kan udah sekitar ya 65 sampai 70%. Tapi ya gimana ya, dengan keadaan seperti ini, mepet lebaran Idul Adha juga, ya akhirnya ya aku putuskan untuk sampai di sini aja. Mungkin lain kali kita akan coba lagi yang lebih baik lah, kalau bisa sampai full trip. Ya, jadi overall ini bis luar biasa sih ya. Sasis premium, nyamannya udah nggak usah ditanya, udah pasti nyaman banget. Tapi untuk di bagian dalam, karena ini total seatnya ada 50, jadi lumayan sempit untuk tinggi badan seperti aku. Jadi buat teman-teman yang tingginya seperti aku mungkin bisa naiknya yang eksekutif. Karena yang eksekutif itu 36 aja kursinya, jadi lega banget. Jadi sekarang dari Kalianda, Lampung, aku langsung kembali ke Jakarta. Biar videonya gak sikat-sikat amat, ikutin aku yuk sampai ke Jakarta. Dari rumah makan siang malam ini aku langsung menuju ke Pelabuhan Bakauni lagi, dan tidak ada angkutan lain selain travel seperti ini. Dan travel di sini kondisinya ya seperti inilah teman-teman. Tarifnya 50.000 aja. Nah, jadi kalau kita naik travel ataupun bus gitu ya, dari Raja Basa, dari Tanjung Karang, itu berhentinya di sebelah sini. Ini kalau travel tuh pakainya Avanza, EPV, Innova kadang ya. Kalau bus ya itu Puspa Jaya, Damri, itu ke tengah kota. Biasanya ada juga ke Metro atau Kota Bumi. Oke, sudah dari sini kita langsung menuju ke loketnya. Loket penyeberangan. Udah. Di scan-nya di mana? Oh, di kiri sana. Oke, makasih. Ternyata kita salah gedung. Kalau gedung yang ini tuh untuk penyeberangan yang reguler, teman-teman. Nah, kalau yang untuk eksekutif itu berada di sisi barat ya. Sini. Dari gedung yang reguler.
Jadi sebenarnya dari yang reguler ke eksekutif itu ada shuttle-nya. Cuma shuttle-nya tadi aku tanya ke petugasnya, shuttle-nya tuh biasanya ada. Tapi ketika aku tanya berapa menit sekali, nggak tahu, tunggu aja katanya. Jadi ini aku jalan kaki aja dari yang reguler ke eksekutif. Paling cuma sekitar 300-an meter. Oke. Sambil jalan ke dermaga eksekutif, sebelah sana dermaganya, kita menemukan Putra Pelangi dan ALS di sebelah sana. ALS 116 tuh nopinnya. Ini Putra Pelangi kayaknya dari Jakarta. Dari Jakarta sih. Ini kita di Bakauni ya. Dari Medan ke Jakarta atau Medan Tasik. Coba kita lihat. Wah, ini gokil sih. Seru sih kalau naik ini. Oke, kita lanjut jalan lagi. Ya, seperti inilah. Ini tumben banget Bakauni siang-siang antriannya udah kayak gini. Biasanya malam sih yang gini. Wih, kita melewati barisan truk-truk ini dulu. By the way, ini panas banget loh. Tidak ada awan di atas kita. Wah, ternyata kita dapat kapal ya, Portling 3. Kapal terbesar di penyeberangan Merak Bakauni, guys. Wah, ada ambulan. Ini kalau naiknya dari mana ya? Naik pejalan kaki. Kayak kita harus ke gedung ini terus ke atas dulu deh. Nah, jadi sekarang kita ada di dalam mall dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauni. Bener-bener kayak mall sih dalamnya. Nah, untuk lantai 2-nya seperti ini. Nggak serame yang mall Merak atau Sosor Mall sih. Kalau ini lantai 2-nya kayak langsung tempat boardingnya aja ke kapal. Wih, ada tempat bermain anak di sini. Mas, Yang A ya? yang A, oke. Silakan dorong aja Pak. Kasih. Oke, jadi kalau kita naik kapal yang eksekutif, itu ada garbaratanya. Dari mall langsung menuju ke kapal. Nah, keluarnya di dek kendaraan kecil atau minibus. Oke, sekarang kita ke dek penumpangnya di lantai atas lagi. Di 1 jam ini kita sampai juga di Merak. Dan ini ada bus-bus yang ke Padang yang sedang antri untuk masuk ke kapal kita. Yang kita naikin maksudnya. Ada Gumarang, ada ANS, ada NPM, ada Sembodo, ada NPM. Itu ada Damri Royal Class 2, itu ke Lampung sih. Yang belakang ini ke Padang semua. Dan semua ini ada PO, ada MPM 2 nggak ada ya. MPM nggak ada, terus Tranex nggak ada, tapi ini udah lengkap sih, warna-warni. Wah, seneng banget. Nah, ini untuk garbaratanya maju tuh teman-teman. Wih. Jadi dia dikontrol pakai kayak konsol gitu di sana sama petugasnya. Terus nanti kalau udah berhenti baru dipasang. Nah, ini dia Sosoro Mall, jadi mall yang berada di dermaga eksekutif Pelabuhan Merak dan ini terintegrasi langsung dengan terminal bus terpadu Merak. Tuh, jadi dari kapal kita langsung terhubung dengan terminal, jadi nggak usah keluar-keluar lagi jalan-jalan kaki di luar gitu ya, karena di sini kita disediakan jalur yang terintegrasi langsung antara bus dan kapal. Ya, jadi dari terminal
Merak, ini aku nyebrang ke seberang terminalnya. Jadi aku nunggu busnya tuh di sini aja. Karena kalau kita naiknya dari dalam terminal, itu biasanya dia suka ngetem lagi di beberapa spot setelah keluar dari terminal. Jadi aku langsung nunggunya di depan terminalnya aja. Jadi nanti dia muter dulu di bawah flyover, baru nanti kita naiknya dari sini. Nah, jadi kalau nunggunya di sini tuh kita langsung bisa pilih-pilih mau kemana kita gitu. Kalau kita nunggu di dalam tuh kita harus nunggu dulu. Terus bisnya tuh suka ngetem di ujung sana itu loh, di ujung bawah flyover ini. Kalau di sini kan dia udah nggak ngetem lagi di sekitaran Merak ini, jadi langsung jalan menuju ke Cilegon gitu-gitu. Sekarang kita tiba di Terminal Pakupatan Serang dan di bagian tengahnya sudah selesai dibangun tuh teman-teman. Wah, bagus banget ya. Semoga penumpangnya pada masuk ke situ ya, nggak nunggu di luar terminal. Tapi ini jalanannya masih begini ya, masih bolong-bolong jalanannya. Tuh, nih jalanannya harusnya diperbaiki juga sih, biar tambah cakep. Oke, jadi hari ini aku sudah berada di stasiun BNI City Sudirman. Ini aku mau naik kereta bandara menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Maskapai Sriwijaya Air, Super Airjet. Jadi dari KA Bandara kita naik Kalayang menuju ke Terminal 2.